Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arij S. NIM 05 16 16 219 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertama administrasi jaringan serta menjelaskan laporan praktikum desain subnet dan routing statis. Deskripsi tugasnya yaitu Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan. Di kantor pusat terdapat departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, serta tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kemudian pada kantor cabang total perangkat ada 20, serta tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Untuk alamat IP yang tersedia di sini hanya ada 192.168.10.0/24. Pada tugas ini harus menentukan subnet mask, alamat jaringan, rentang alamat IP yang digunakan, alamat broadcast, dan melakukan tabel routing statis kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, ini merupakan jawabannya, tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Penjelasannya ada di bawah. Nah, ini. Pertama-tama, diketahui alamat IP yang tersedia itu 192.168.10.0/24. Menurut materi, jika pada oktet pertamanya itu 192 masuk ke dalam kelas C ya. Kelas C itu memiliki 24 network ID dan 8 host ID. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan jaringannya ini dilakukan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, ini merupakan awalan dari perhitungan kebutuhannya. Untuk perhitungan pertama ini departemen penjualan dengan departemen pemasaran dihitung bersamaan karena dalam ketika menentukan jumlah bit host ID yang harus dicadangkan itu sama-sama dibutuhkan 6 bit host ID. Mengapa demikian? Sebenarnya untuk departemen pemasaran ini kan membutuhkan 30 host ya. Nah, jika mengikuti rumus yang ini, 2 pangkatan datanya dikurang 2, 2 pangkat 5 dikurang 2 itu sebenarnya pas 30 ya. Tetapi karena pada soal itu harus memastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa mendatang. Jadi harus ada yang dilebihkan, tidak boleh pas. Nah, sehingga ini memakai 6 bit host ID saja. Jadi dibarengin perhitungannya. Berikut untuk menentukan jumlah bit host ID-nya, rumusnya itu 2 pangkat tanda tanya dikurang 2 lebih dari sama dengan jumlah host yang diminta. Ya, ini sudah diketahui ya dari penjelasan saya tadi. 2 pangkat 6 itu 64 dikurang 2 jadi 62. Ini sudah melebihi dari yang dibutuhkan oleh departemen penjualan untuk perkembangan di masa mendatang.
Jadi ini aman untuk digunakan. Kemudian lanjut ke penjelasan di bawahnya ini. Dibutuhkan 6 bit host ID yang harus dicadangkan untuk subnetting. Nah, total bit host ID dikurangi bit yang harus dicadangkan. 8 kurang 6 sama dengan 2 bit. Nah, ini itu perhitungan untuk apa? Perhitungan ini untuk mencari sisa bit host ID yang dapat digunakan untuk subnetting nantinya. Kemudian akan terbentuk berapa subnet baru nantinya menggunakan rumus ini. 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah bit host ID yang diambil untuk subnetting. Nah, host ID yang digunakan untuk subnetting ini telah didapat 2 kan, dimasukkan ke dalam rumus sekarang. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi nanti akan ada 4 subnet baru. Kemudian ada berapa host per subnet? Di sini menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah jumlah bit host ID sisa setelah dikurangi dengan jumlah bit host ID yang diambil untuk subnetting. Nah, total bit host ID-nya itu kan 8. Oh iya, total bit host ID asalnya 8 itu dari sini nih. Nah, dari awalan. Awalan itu masih terdapat 8 host ID. Kemudian jumlah bit host ID yang diambil untuk subnetting itu kan 2. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 6. Masukkan ke dalam rumus. 2 pangkat 6 dikurang 2. Jadi nanti akan ada 62 host per subnet. Lanjut ke subnet-subnet yang valid. Untuk subnet mask defaultnya ada di 255.255.255.0/24. Kemudian di sini pada bagian host ID dikonversi ke biner. Bagian host ID-nya itu yang ini ya. Nah, yang ini. Pada oktet keempat. Dikonversi ke biner jadi 00000. Nah, ini nolnya itu berjumlah 8 ya. Kemudian di subnet 2 bit. Nah, di subnet itu menambahkan angka 1. Karena di subnetnya itu 2 bit, maka angka 1-nya ini ditambahkan 2 ya. Mulai dari kiri. Kemudian dikonversi ke desimal. Nah, jika dilihat dari materi, pengkonversiannya itu. Nah, berikut adalah tabel konversi dari bilangan biner ke desimal. Untuk yang paling kiri awalan itu 128 ya. Kemudian dilanjutkan 64. Karena ini sudah ada di subnet 2 bit, maka 128 ditambah 64 menghasilkan 192. Nah, di sini menghasilkan subnet mask baru, yaitu 255.255.255.192/26. Nah, ini sudah berganti nih, sudah bukan 24 lagi. Mengapa? Karena telah disubnet 2 bit. 24 ditambah 2 jadi 26. Ini juga sudah bukan 0 lagi, tetapi sudah berubah menjadi 192. Lanjut menentukan block size, yaitu dengan rumus 256 dikurang subnet mask baru. Nah, yang tadi ini. Berarti 256 dikurang 192 menghasilkan 64.
Berarti block size-nya itu adalah 64. Block size itu digunakan untuk penentuan IP pada subnet ya. Di sini subnetnya itu ada 4 karena saat perhitungan ini menghasilkan 4 subnet baru. Nah, di sini untuk subnet pertama menggunakan 192.168.10.0. Tetapi ini menggunakan /26, sudah bukan /24 lagi karena telah disubnet. Kemudian ini terdapat untuk mencari IP pertama, IP terakhir, dan IP broadcast-nya. Tapi ini untuk mempermudah, dicari dulu IP untuk setiap subnetnya ini dengan bantuan block size. Ini awalannya 0 kan. 0 ditambah 64 berarti untuk subnet 2 itu 64. Kemudian untuk subnet 3-nya 64 ditambah 64 128. Nah, ini jadi 128. Kemudian untuk subnet keempatnya 128 ditambah 64 jadi 192. Oke. Ketentuan menemukan IP pertama, terakhir, dan broadcast. Nah, ada di sini nih. IP pertama diperoleh dengan cara alamat subnet itu sendiri pada oktet keempatnya ditambah 1. Kemudian untuk IP terakhir diperoleh dengan cara alamat IP broadcast dikurang 1. Kemudian untuk IP broadcast diperoleh dengan cara alamat subnet berikutnya dikurang 1. Oke. Karena ketentuannya telah dibaca ya, telah diketahui. Kita langsung terapkan saja. Untuk IP pertama dari subnetnya itu ditambah 1, asalnya 0, ini jadi 1. Kemudian IP terakhirnya dilihat dari IP broadcast kan 63 ya. Dikurang 1, jadi 62. Sementara itu untuk IP broadcast dilihat dari subnet selanjutnya. Nah, dikurang 1. Subnet selanjutnya kan di sini 64. Nah, dikurang 1 jadi 63. Sehingga dapat ditemukan IP pertama, IP terakhir, dan IP broadcast. Untuk subnet-subnet yang lain juga dilakukan hal yang sama. Nah, kemudian di sini untuk subnet pertama akan digunakan untuk kebutuhan 5 host departemen penjualan. Sementara itu untuk subnet kedua ini akan digunakan untuk kebutuhan 30 host departemen pemasaran. Sehingga tersisa 2 subnet, yaitu subnet 3 dan subnet 4. Untuk subnet 3 nanti akan dilakukan subnetting lagi untuk kebutuhan jaringan lainnya. Makan masih banyak tuh tadi. Ini kan baru 2. Setelah ini dilanjutkan ke perhitungan yang selanjutnya. Sudah masuk ke yang poin C. Sebenarnya untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya caranya sama. Cuman semakin banyak
semakin banyak dilakukan subnet, nanti IP yang tersedianya juga akan semakin sedikit. Nah, kan tadi asalnya itu 8, sekarang sisa 6. Kemudian nanti di subnet lagi jadi sisa 4. Nah, kemudian nanti di subnet lagi jadi sisa 3. Nah, seperti itu. Kemudian untuk setiap subnet mask baru juga nanti ini akan berubah. Nah, tadi kan /26. Kemudian jika di subnet lagi akan jadi subnet yang baru ini bukan 26 lagi. Misalkan ini 27, terus ke depannya 28, terus 29. Ya, seperti itu intinya. Oh iya, terus untuk penjelasan terkait subnet mask yang berikutnya, setiap ada subnet tambahan, nanti ini juga akan dilakukan konversi ke desimal mengikuti dengan aturan dari materi ini. Ya, intinya seperti itu untuk penjelasan perhitungan dalam mencari alamat IP. Setelah menemukan IP-IP tersebut, nanti tinggal masukkan ke dalam tabel ini. Nah, ke dalam tabel yang telah disediakan. Ini merupakan jawaban saya, hasil dari perhitungan yang telah dimasukkan pada divisi. Terdapat divisi penjualan, pemasaran, kantor cabang, teknologi informasi, server, dan koneksi WAN. Untuk kebutuhan disesuaikan seperti yang telah dihitung tadi, dan pada soal penjualan itu 50, pemasaran 30, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk subnet masknya telah didapat dari cara perhitungan yang tadi. Untuk subnet mask pada penjualan itu 255, 255, 255, 192/26. Pemasaran juga sama, akhirannya itu 192/26. Sementara itu untuk kantor cabang, akhiran pada subnetnya itu 224/27. Untuk Departemen Teknologi Informasi, akhiran subnetnya itu 240/28. Untuk server, akhirnya itu 248/29. Dan untuk koneksi WAN, akhirannya itu 252/30. Kemudian untuk pengisian network address-nya dari sini. Nah, network address itu yang seperti ini. Nah, tinggal pindah-pindahkan saja ke sini. Kemudian untuk usable range-nya itu dari sini. Nah, dari IP pertama hingga IP terakhir.
Misalnya 192.168.10.1/26 sampai 192.168.10.62/26. Nah, itu merupakan usable range. Dan untuk broadcast address-nya ya sama, tinggal dimasukkan ke dalam tabel yang telah ada di sini, yang telah dihitung. Ada banyak ya perhitungannya. Jika satu-satu dijelaskan akan memakan waktu sangat panjang. Kemudian untuk bagian tabel routing, di sini terdapat tabel routing statis kantor pusat dan tabel routing statis kantor cabang. Nah, ini untuk destination network dan subnet mask telah ada pada tabel ini. Tinggal pindahkan saja. Misalnya untuk penjualan, departemen penjualan itu destination networknya ini nih, 192.168.10.0/26. Nah, sama kan? Terus untuk subnet masknya sama, tinggal dipindahkan juga, di copy maksudnya, 255.255.255.192/26. Nah, ini juga sama. Yang membedakannya itu di sini pada next hop atau interface. Nah, next hop atau interface itu untuk menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusatnya. Jadi misalkan di sini next hop atau interface pada kantor pusat di departemen penjualan itu pada port FA01. Kalau departemen pemasaran itu next hop atau interface-nya pada port FA02. Kemudian pada teknologi informasi itu portnya FA03. Kalau server misalnya FA00. Nah, untuk kantor cabang dimasukkan next hop atau interface-nya itu dari ini alamat IP koneksi WAN. Ini sesuai yang disepakati. Untuk alamat IP koneksi WAN kantor pusatnya itu yang 192.168.10.185, sedangkan untuk yang kantor cabang itu 192.168.10.186/30. Jadi untuk menghubungkan dari kantor pusat ke kantor cabang, ini next hop interface-nya dimasukkan alamat IP WAN kantor cabang, yaitu 192.168.10.186/30. Sedangkan untuk tabel routing statis kantor cabang di sini untuk destination network dan subnet mask seperti penjelasan tadi. Sementara itu untuk next hop atau interface di sini memasukkan alamat IP WAN dari kantor pusat pada setiap departemen. Misalnya pada departemen penjualan, pemasaran, teknologi informasi, dan server.
Nah, ini next hop interface-nya sama 192.168.10.185/30 agar terhubung ke kantor pusat. Sementara itu untuk kantor cabang ini memakai next hop atau interface port FA00. Ya, intinya seperti itu saja penjelasan dari praktikum desain subnet dan routing statis tugas pertama administrasi jaringan dari saya. Mohon maaf bila berbelit-belit. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya secara detail karena akan memakan waktu yang sangat panjang sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.